Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almitra, peserta Latsar CPNS Angkatan ke-13 tahun 2021. Baiklah, video kali ini adalah tugas dari agenda 3 tentang pelayanan publik yang dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Andus Tarmizi, MSI. Apa yang dimaksud dengan social accountability dan bagaimana penerapannya di lingkungan saudara bekerja, dan berikan contoh. Social accountability adalah semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pertanggungjawaban di sini tidak hanya secara formal kepada atasan, pejabat atau unit organisasi yang lebih tinggi secara vertikal, akan tetapi yang lebih penting harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik, baik media cetak ataupun media elektronik. Penerapan social accountability ini salah satunya di lingkungan sekolah adalah pertanggungjawaban atas keberhasilan proses belajar mengajar dan perkembangan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Contohnya, dalam penilaian peserta didik yang nantinya akan dipublikasikan kepada kepala sekolah, guru, dan tentunya orang tua, wali, selaku masyarakat luas melalui media cetak yang berbentuk rapor penilaian. Pertanyaan kedua, selama pandemi COVID-19 ini, inovasi apa yang dilakukan dalam pelayanan publik di lingkungan saudara bekerja, dan bagaimana penilaian saudara terhadap pelayanan tersebut? Selama pandemi COVID-19 ini, lembaga pendidikan tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik maupun orang tua untuk dapat bisa terus terlaksananya proses belajar mengajar. Salah satunya dengan pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Dalam pembelajaran daring tersebut, tentunya banyak hal atau kendala yang dihadapi oleh pihak sekolah, orang tua maupun peserta didik itu sendiri. Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, pihak sekolah juga melakukan beberapa inovasi pembelajaran. Salah satunya penerapan pembelajaran antara daring dan luring, yaitu dengan menghadirkan juga peserta didik ke sekolah secara terbatas, terutama bagi peserta didik yang sulit untuk melakukan pembelajaran daring dan juga peserta didik yang keterbatasan sarana yang ada untuk bisa melakukan pembelajaran daring tersebut. Penilaian saya dalam hal ini tentu saja belum begitu efektif, karena dengan terbatasnya jarak dan waktu akan sangat sulit untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam mengubah karakter dari masing-masing peserta didik tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah, sebutkan pelayanan publik yang sudah baik di lingkungan saudara bekerja. Tentunya sudah banyak pelayanan publik yang sudah baik di lingkungan kami bekerja. Di antaranya adalah majelis guru memakai pakaian dinas sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Guru juga melakukan penilaian tugas terhadap siswa. Guru membimbing siswa dalam mengerjakan tugas praktek-prakteknya, menyambut dan menerima tugas siswa dengan ramah dan sopan, dan juga mengajar dan mendidik siswa dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi, dan memberikan layanan dan bimbingan belajar kepada siswa. Itulah beberapa bentuk pelayanan publik yang sudah baik di lingkungan saat kami bekerja. Pertanyaan keempat adalah, sebutkan pelayanan publik yang belum atau kurang baik di lingkungan saudara bekerja. Apa faktor penyebabnya? Pelayanan publik yang belum baik atau kurang baik di lingkungan kami bekerja, salah satunya saat ini adalah masih belum efektifnya penerapan pembelajaran berbasis IT atau penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran sesuai dengan tuntutan pembelajaran di era saat ini. Hal ini tentu saja salah satu penyebabnya adalah terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah.
Selain itu juga terbatasnya guru-guru dalam menguasai dan menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Pertanyaan terakhir dalam tugas ini adalah, apa gagasan saudara atau inovasi untuk memperbaiki pelayanan publik yang masih kurang baik di lingkungan saudara bekerja? Gagasan saya atau inovasi saya untuk memperbaiki pelayanan publik yang masih kurang baik di lingkungan saya bekerja antara lain adalah mencoba untuk memberikan motivasi dengan cara memberikan contoh langsung penerapan pembelajaran berbasis IT atau penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dengan sarana dan prasarana seadanya, baik sarana yang dimiliki oleh sekolah maupun sarana yang saya miliki atau guru-guru lain yang miliki, untuk menciptakan pembelajaran tersebut. Bahwa dengan menerapkan dan menguasai pembelajaran berbasis teknologi akan sangat mendukung terciptanya pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Tentunya juga berdampak kepada siswa akan lebih mudahnya dalam memahami dan menyerap dari proses pembelajaran yang dilaksanakan tersebut. Demikianlah video ini saya buat sebagai tugas dari agenda 3 materi pelayanan publik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.